أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dulu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan limpahan rahmatnya serta taufik hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali, itu dalam rangka menyampaikan tentang dari pencerahan dari ilmu ma'rifat. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan pengikut-pengikutnya serta kaum muslimin muslimat sepanjang akhir zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kali ini izinkanlah saya menyampaikan kembali, yaitu tentang buah dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jalan untuk menuju buah dari ma'rifat ini atau hasil dari ma'rifat ini, perjalanannya yaitu kita berawal dari mengetahui dulu tentang 4 tingkatan ilmu di dalam agama kita Islam, yaitu tentang syariat, tentang tarekat, tentang hakikat, dan tentang ma'rifat. Jadi keempat-empatnya ini adalah syarat untuk mencapai puncak dari hasil dalam ilmu ma'rifat. Karena syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ini sebenarnya adalah ilmu kita hidup sehari-hari tanpa kita sadari bahwa syariat sejak kita hidup itu sudah jalan. Begitu juga tarekatnya, begitu juga hakikatnya, dan begitu juga ma'rifatnya. Karena ma'rifat ini tentang hasil atau pencapaian, baik itu pencapaian dalam suatu pekerjaan, pencapaian dalam suatu pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh misalnya kita bertani. Secara otomatis kalau kita bertani, kita harus bersyariat dulu. Syariatnya yang pasti lahannya harus ada. Misalnya kita mau menanam padi, berarti syariatnya kita harus punya lahan dulu. Itu salah satu syariatnya. Baru kita masuk ke tarekat, yaitu kita mulai membibit padi itu, mulai melaksanakan atau mulai berjalan melaksanakan pekerjaan, mau menanam padi, mau mendapatkan buah dari hasil padi tadi. Berarti syariatnya dulu kita harus mempunyai
lahan. Setelah itu baru kita membibit, masuk ke tarekatnya, yaitu kita menanam, kita melaksanakan penanaman. Itu tarekatnya, hakikatnya agar dia berbuah dengan baik. Itu sudah masuk ke hakikatnya. Hakikat kita agar kita berhasil bisa mendapatkan padi dengan banyak dan bisa mencapai hasil. Maka itu kita duduk di hakikatnya, duduk di hakikat. Setelah itu, setelah dia berbuah, barulah kita masuk ke hakikat, barulah kita masuk ke ma'rifat. Jadi tanah tadi adalah syariatnya, kita menanamnya tadi adalah menjalankan tarekatnya. Terus kita punya harapan, kita punya hakikat bahwa kita akan mendapatkan buah dari hasil tanaman kita. Maka berhasillah kita, panenlah kita padi itu tadi. Itulah hakikatnya, itulah hasilnya. Begitu juga dengan pekerjaan yang lain, termasuk kita berdagang. Itu semuanya mengandung 4 unsur hukum ini, hukum syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Misalnya kita berdagang, berarti kita harus punya tempat dulu, tempat dan modal. Setelah itu kita melaksanakan dagang itu, berarti kita masuk ke dalam tarekat. Hakikat kita agar kita berhasil dalam melaksanakan perdagangan itu. Nah, setelah kita berhasil, maka sampailah kita kepada ma'rifatnya. Cuma di dalam ma'rifat inilah puncaknya, apa berhasil, apa gagal. Begitu juga dalam pendidikan, sama, apapun usaha kita di muka bumi ini, sejak kita lahir, syariat sudah berjalan, tarekat sudah berjalan, hakikat sudah berjalan, ma'rifat sudah berjalan. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita jalani dalam menjalankan hidup ini. Begitu juga kita masuk ke ilmu agama, sama. Kita masuk ke ilmu agama, tidak ada bedanya. Kita harus bersyariat dulu. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah itulah syariatnya. Baik itu berpuasa, sholat, puasa, naik haji. Itu salah satu syariatnya. Sampai kita masuk ke ma'rifat dan sebagainya. Maka disitulah kepuasan yang kita rasakan bila sudah sampai ke puncak kepuasan dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, begitu juga kalau kita ingin mengarungi dunia ma'rifat, dunia ilmu kebatinan, karena ilmu ma'rifat ini adalah ilmu batin. Karena ilmu batin ini yang menerimanya juga adalah batin. Di dalam menjalankan ilmu ma'rifat ini atau ilmu rahasia tentang pengenalan terhadap Allah, itu sama juga kita harus melalui syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Salah satu contohnya kalau di dalam ilmu ma'rifat, kita berpegang dulu dengan sabda Rasulullah
tentang awaludin marifatullah, bahwa awal-awal agama itu mengenal Allah. Nah, jadi ilmu yang kita bicarakan ini adalah tentang ilmu mengenal Allah. Untuk mencapai marifat mengenal Allah, berarti kita masuk ke syariat dulu. Salah satu contoh syariatnya bahwa alam semesta ini adalah syariat. Nah, setelah kita masuk ke pengenalan diri, itu namanya baru kita masuk ke tarekat. Jadi tarekatnya bahwa kita ini adalah berasal dari tanah. Jadi alam semesta ini adalah syariatnya. Nah, sehingga termasuk diri kita ini juga adalah syariatnya. Maka kita ingin masuk ke tarekat dalam tahap pengenalan kepada Allah tadi. Maka kita masuk ke dalam tarekat, lalu kita mempelajari bahwa kita ini adalah berasal dari tanah, atau kita ini berasal dari Adam. Nah, lalu kita masuk lagi hakikat ke puncak tarekatnya. Oh, ternyata manusia ini adalah puncak tarekatnya berasal dari Adam. Nah, baru kita naik lagi ke tingkat hakikat. Oh, ternyata Adam ini terbagi menjadi 4 anasir, yaitu Adam ini terbuat dari tanah. Tanah ini berasal dari air. Air ini berasal dari angin. Angin ini berasal dari api. Api ini berasal dari Nur Muhammad. Nah, lalu kita masuk ke hakikat lagi. Oh, ternyata dirinya Adam ini tercipta dari Nur Muhammad. Jadi masuklah kita ke dalam hakikat tadi, bahwa hakikat alam semesta dan hakikat diri kita yaitu terbuat dari Nur Muhammad atau tercipta dari Nur Muhammad. Itu hakikat kita dulu. Dari syariat tadi kita masuk ke tarekat, baru kita masuk ke hakikat. Syariat kita tadi bahwa alam semesta beserta isinya ini adalah syariat, termasuk diri kita. Lalu kita masuk lagi ke tarekat, yaitu bahwa kita ini berasal dari Adam. Terus masuk lagi kita meningkat ke dalam hakikat, bahwa hakikatnya diri kita ini adalah Nur Muhammad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita masuk ke marifat. Marifat ini ternyata Muhammad, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mazhar, tempatnya Allah menampakkan sifat-sifatnya. Karena tanpa adanya Nur Muhammad, Allah tidak bisa menampakkan sifat-sifatnya. Karena Nur Muhammad inilah tempat Allah menyampaikan sifat-sifatnya. Dengan bertampainya hakikat Allah pada alam semesta dan pada diri kita ini, maka nyatalah bahwa diri kita ini adalah Nur Muhammad. Maka nampaklah sifat-sifat Allah tadi pada Nur Muhammad. Terbukalah hijab atau pandangan batin kita tentang Allah, bahwa Allah itu nyata pada Nur Muhammad. Itu hakikatnya, bahwa diri kita ini adalah Nur Muhammad. Begitu juga alam semesta beserta isinya ini, tidak ada lain, hanyalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad inilah tempat Allah menyampaikan sifat-sifatnya, atau Nur Muhammad inilah mazhar Allah.
tempat Allah menyampaikan semua sifat-sifat, tempat Allah menyampaikan asma-Nya, tempat Allah menyampaikan sifatnya, tempat Allah mentajalikan zat-Nya, tempat Allah mentajalikan af'al-Nya. Maka baru kita menemui yang artinya tingkat tinggi, yaitu tentang ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Karena Allah itu nyata pada Nur Muhammad. Bila kita sudah sampai kepada Nur Muhammad, maka nyatalah kita akan menyaksikan keesaan zat wajibul wujud yang lagi suci ajalnya, yaitu penampakan Allah pada Nur Muhammad tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu mengenal Allah ini bukan hanya sekedar mengenal, karena ilmu mengenal Allah ini harus disertai juga dengan amal ma'rifatnya. Bila orang sudah menyatakan sampai kepada mengenal Allah, itu belum juga sampai kalau dia tidak melaksanakan amal ma'rifatnya. Karena amal ma'rifat inilah yang mengasah tentang pengenalan kita tadi kepada Allah. Jadi untuk ini saya menyampaikan ada 3 tingkatan hasil buah daripada orang mengenal Allah, dan hasil daripada tingkatan pengasahan kepada mengenal Allah tadi. Itu yang pertama, orang yang tingkatan pertama, orang yang ma'rifat kepada Allah, dia selalu merasa bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Dia merasa dia sangat dekat kepada Allah. Nah, karena dia merasa dia selalu diawasi oleh Allah, selalu merasa dekat dengan Allah, maka dia selalu hati-hati baik dalam mengatur langkahnya, pekerjaannya, begitu juga dalam pergaulannya, dalam tutur katanya, baik dalam tindak tanduknya. Itu hasil dari ma'rifat tingkat pertama. Dalam tingkat ini itu adalah sudah baik selaku hamba di muka bumi, masuk ke tingkat pertama ini. Jadi dia selalu merasa diawasi, dia selalu merasa diawasi oleh Allah, dan dia selalu merasa dekat kepada Allah. Itulah perasaannya, itulah tingkatan yang pertama. Terus kita masuk lagi dalam perasaan dia itu, dia merasa selalu diawasi, dan di dalam hal ini dia duduk merasa, yaitu di dalam la ilaha illallah, tidak ada yang bisa berbuat selain Allah. Jadi apapun yang dia kerjakan, dia selalu merasa, selalu ingat bahwa tidak ada yang bisa berbuat apa-apa selain dari perbuatan Allah. Itu tentang rasa orang yang di tingkat pertama ini, yaitu rasa la ilaha illallah, tidak ada yang bisa berbuat selain dari Allah. Jadi dia selalu merasa setiap tindak tanduknya selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Maka dia selalu berhati-hati dalam melaksanakan semua pekerjaannya. Nah, artinya dia sudah lulus tentang tahap pertama,
Nah, untuk tahap kedua lagi, yaitu orang yang selalu merasa dalam pandangannya itu dia selalu memandang kenyataan Allah di dalam semua benda, di dalam semua kegiatan, baik yang bergerak, baik pun yang diam. Nah, untuk tingkatan kedua ini lebih meningkat lagi, baik rasa maupun pandangan dia gabungkan jadi satu, bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu semuanya dia merasa bahwa Allah nampak di dalam pendengarannya, nampak di dalam pandangan batinnya, baik pun pandangan zahir maupun batin. Dia selalu merasa lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau yang pertama tadi dia merasa dekat, ada yang ini dia merasa dan melihat kenampakan Allah di dalam sesuatu apapun di alam semesta ini. Nah, sehingga dia selalu merasa melihat, selalu merasa dekat. Dia selalu, baik pun di tengah orang banyak, baik pun di tengah keramaian, dia selalu melihat keelokan zat wajibul Allah, zat wajibal wujud Allah di dalam sesuatu itu. Bila dia melihat orang, maka di dalam orang itu seakan-akan dalam pandangan batinnya itu ada Allah di dalam pandangannya itu. Baik dia melihat pergerakan, baik pergerakan air, baik dia melihat pergerakan pohon, dia selalu melihat kenyataan Allah. Nyata dia melihat keelokan Allah di dalam setiap benda-benda yang dia lihat. Selalu dia merasa gembira terus hatinya, merasa senang terus, karena dia melihat secara zahir maupun batin. Karena pandangan zahirnya, lalu dia masukkan ke dalam batin, batinlah yang merasa atau melihat daripada setiap sesuatu itu. Jadi orang yang duduk di tingkat kedua ini yaitu orang yang merasa la haya illallah, tiada yang hidup selain dari Allah. La haya illallah, tidak ada yang hidup selain dari Allah. Jadi setiap dia melihat apapun yang dilihatnya, baik itu benda yang tidak bergerak maupun bergerak, di dalam pandangan zahir, lalu dia masuk ke dalam batinnya, dia simpulkan dalam batinnya bahwa dia berhakikat tidak ada yang bergerak di dalam sesuatu itu selain dari gerakan Allah. Nah, mata batinnya inilah yang melihat gerakan-gerakan Allah itu tadi, baik secara zahir maupun secara batin. Itu tingkatan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tingkatan yang ketiga. Tingkat yang ketiga ini itu lebih tinggi lagi makamnya, yaitu orang yang duduk di makam ini dia merasa la maujuda illallah, tidak ada yang maujud selain daripada Allah. Nah, orang yang di tingkat ini tingkat yang lebih tinggi lagi, maksudnya tinggi dari yang kedua, dari yang tingkat 1 dan kedua tadi sudah dia jalani, sehingga 1 dan 2 tadi sudah terangkum di dalam la maujuda illallah tadi. Karena tidak ada yang maujud
selain daripada Allah. Nah, di dalam tingkatan ini orang ini merasa bahwa dirinya tidak ada lagi dirinya, tidak ada lagi pandangannya, hanya satu, yaitu wujudnya Allah semata. Saking pandangannya itu sudah merasa tidak ada lagi yang wujud, bahkan dirinya pun sudah dia merasa tidak ada, yang ada hanya wujud Allah. Jadi dia merasa bahwa alam semesta beserta dirinya itu adalah macarnya Allah. Macar artinya kenampakan Allah, wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam batinnya itu tidak ada lagi yang menyekutukan Allah selain dari Allah itu sendiri yang maujud. Bahkan dia karam, lenyap di dalam wujudnya Allah itu, karena di dalam pandangan zahir maupun batinnya, baik pun rasa, semuanya tersimpul dari satu, bahwa alam semesta beserta isinya ini tidak ada, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maujud. Allah tidak ada sekutu baginya. Itu tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan yang kedua tadi. Jadi tingkatan ketiga ini adalah tingkatan yang orang yang merasa sudah fana, hilang, tidak ada lagi dirinya. Bahkan dia memandang alam semesta beserta isinya ini tidak nampak lagi, yang nampak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dirinya pun sudah lenyap, hilang, lebur di dalam hidrat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkatan yang paling tinggi di dalam mengenal Allah tadi, karena dia sudah lebur menjadi satu, lenyap di dalam hidratnya Allah, sehingga Allah lah yang maujud, Allah lah yang bergerak, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkata-kata, Allah lah yang melihat, sehingga dia lenyap di dalam perbuatan Allah, af'al Allah, lenyap di dalam zatnya Allah, lenyap di dalam asma'nya Allah. Jadi tidak ada lagi yang dia rasakan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sudah tingkatan amal ma'rifatnya sudah tinggi. Jadi tidak ada lagi yang maujud selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak lagi memikirkan bahwa ada benda bermacam-macam, tidak ada lagi, hilang, lenyap, hanya satu yang maujud, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang dia rasa hanya Allah, apapun yang dia dengar hanya Allah, 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 Allah. Itulah hakikat di dalam kesimpulan ma'rifat orang yang duduk di dalam tingkatan ketiga ini. Saya rasa hanya sekian yang saya sampaikan, agar channel ini tetap berkembang. Mohon bantuan like dan subscribe-nya agar saya masih bisa mengembangkan lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Saya rasa hanya sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mana yang baik itu datangnya dari Allah, mana yang tidak baik itu datang dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.